Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Sandi, NIM 2020112123 dari Fakultas Farmasi Upertis. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan obat. Salah satu pekerjaan farmasi adalah melakukan pengelolaan obat. Dalam melakukan pengelolaan dan pelayanan obat kepada masyarakat, ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh farmasi dalam mengelola obat. Di Indonesia, obat-obatan telah digolongkan menurut undang-undang dan peraturan resmi lainnya. Ada berbagai golongan obat yang ada di Indonesia. Dan dari setiap golongan obat tersebut, tentu ada perbedaan aturan yang mengatur farmasi dalam melakukan pengelolaan obat dan pelayanan kepada pasien. Sesuai Permenkes nomor 917 Menkes Per 10/1993 tentang wajib daftar obat. Jadi pada pasal 1 bagian 3 bahwa yang dimaksud dengan golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk peningkatan keamanan dan ketetapan pengguna, serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas terbatas, obat wajib apotik, obat keras, obat psikotropika, dan narkotika. Yang termasuk di dalam golongan tersebut di atas adalah obat yang dibuat dengan bahan-bahan kimia atau dengan bahan-bahan dari unsur tumbuh-tumbuhan dan hewan yang sudah dikategori sebagai bahan obat, sehingga berupa obat sintetik atau obat semi-sintetik. Secara berturut-turut, obat herbal tidak termasuk dalam kelompok ini. Penggolongan obat berdasarkan penandaan pada kemasan obat terdiri atas 1. Obat bebas. Obat bebas dapat dibeli tanpa resep dokter dan dapat dibeli di apotek dan toko obat berizin untuk mengatasi problem ringan atau minor illness yang bersifat non-spesifik. Obat bebas relatif paling aman, boleh digunakan untuk menangani penyakit-penyakit simptomatis ringan yang banyak diderita masyarakat luas, yang penanganannya dapat dilakukan sendiri oleh penderita. Obat ini telah digunakan dalam pengobatan secara ilmiah dan terbukti tidak memiliki risiko bahayanya yang mengkhawatirkan. Penandaan pada kemasan dot lingkaran hijau dengan garis tepi berwarna hitam. Contoh Oralit, beberapa analgetik atau painkiller, dan beberapa antipiretik seperti paracetamol, ibuprofen, dan acetosal. Beberapa suplemen vitamin dan mineral seperti vitamin C dan vitamin B kompleks, antasidadoen, minyak kayu putih, OBH, obat gosok, obat luka, dan lain-lain. 2. Obat bebas terbatas atau OBT. Obat bebas terbatas disebut juga obat daftar W atau disebut warning, yang berarti peringatan atau waspada. Obat bebas yang dapat dibeli tanpa resep obat keras yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun penggunanya harus memperhatikan informasi obat pada kemasan. Pada penjualannya memiliki batasan jumlah dan kadar isi berkhasiat, harus disertai tanda peringatan. Peringatan Peraturan 1 sampai Peraturan 6 dibatasi hanya dapat dibeli apotek atau toko obat berizin. Obat bebas terbatas relatif aman selama sesuai aturan pakai. Penandaan pada kemasan dengan lingkaran biru dengan garis tepi berwarna merah. Dengan lingkaran biru. Penandaan pada kemasan lingkaran biru dan penandaan pada kemasan dengan lingkaran biru dengan garis tepi berwarna hitam dan kotak peringatan berwarna hitam berisi pemberitahuan berwarna putih.
Contoh obat flu kombinasi antihistamin, bromhexin, antiemetik, piperazine, promethazone, mebendazole, chloroquine, kalikloras, suppositoria, obat tetes mata untuk iritasi ringan, dan lain-lain. SK Menkes nomor 2380 garing A garing SK garing 6 garing 1983 tentang tanda khusus obat bebas dan obat bebas terbatas sesuai dengan SK Menkes RI nomor 6355 garing Dirjen garing SK garing 1969. Pada kemasan OBT harus tertera peringatan yang berupa kotak kecil berukuran 5x2 cm berdasarkan warna hitam atau kotak putih bergaris tepi hitam dengan tulisan sebagai berikut. Peraturan nomor 1. Awas, obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Peraturan nomor 2. Awas, obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Peraturan nomor 3. Awas, obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Peraturan nomor 4. Awas, obat keras hanya untuk dibakar. Peraturan nomor 5. Awas, obat keras tidak boleh ditelan. Peraturan nomor 6. Awas, obat keras, obat wasir jangan ditelan. Contoh anaul suppositoria. Pada keadaan dan batas-batas tertentu, sakit yang ringan masih dibenarkan untuk melakukan pengobatan sendiri menggunakan obat-obatan dari golongan OB dan OBT yang dengan mudah diperoleh masyarakat. Namun dianjurkan untuk tidak sekalipun melakukan uji coba obat sendiri terhadap obat-obat yang seharusnya diperoleh dengan menggunakan resep dokter. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. Peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri, yang sekaligus menjamin pengguna obat yang secara tepat, aman, dan rasional. Oleh karena itu, ditetapkan kriterianya obat yang dapat diserahkan tanpa resep dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 919 garing Menkes garing Per garing 10 garing 1993 tentang kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter. Pasal 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker pengelolaan apotek untuk menyedia dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, rasio khasiat keamanan adalah perbandingan relatif dari keuntungan penggunanya dengan mempertimbangkan risiko bahaya penggunanya. Dan materi dan menteri adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter terdapat pada pasal 2 bahwa obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter harus memenuhi kriteria sebagai berikut. 1. Tidak dikontraindikasi untuk pengguna pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. 2. Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberi risiko pada berkelanjutan penyakit. 3. Penggunanya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. 4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. 5. Obat yang dimaksud memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri.
Pasal 3 ayat 1 bahwa daftar obat yang dapat diserahkan tanpa resep ditetapkan oleh menteri pada ayat 2. Penilaian terhadap obat yang dapat digolongkan menjadi obat yang dapat diserah tanpa resep dokter dilakukan secara terus-menerus dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Dalam rangka self-medication menggunakan OB atau OBT, perhatikan kemasan dan brosur yang terdapat di dalamnya berdasarkan SK Menkes nomor 971. Berdasarkan SK Menkes nomor 917 tahun 1993. Pada setiap kemasan atau brosur OB dan OBT harus menyebut informasi obat sebagai berikut. 1. Nama obat. 2. Daftar dan jumlah bahan berkhasiat yang terkandung di dalamnya. 3. Nama dan alamat produsen tertulis dengan jelas. 4. Izin beredar ditunjukkan dengan adanya nomor BED dan nomor registrasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Departemen Kesehatan. 5. Kondisi obat masih baik. Perhatikan tanggal kadaluarsanya atau masa berlaku obat. 6. Indikasi. 7. Kontraindikasi. 8. Efek samping. 9. Petunjuk cara pengguna. 10. Dosis atau aturan pengguna obat. 11. Cara penyimpanan obat. 12. Peringatan. 13. Informasi tentang interaksi obat yang bersangkutan dengan obat lain yang digunakan dengan makanan yang dikonsumsi. Selanjutnya ada obat keras, termasuk obat keras atau termasuk obat wajib apotek dan psikotropika. Obat keras atau obat daftar G yaitu Gefarlik. Selanjutnya ada obat keras. Obat keras termasuk juga psikotropika. Untuk memperoleh harus dengan resep dokter dan dapat dibeli di apotek atau rumah sakit. Namun ada obat keras yang bisa dibeli di apotek tanpa resep dokter yang diserahkan oleh apoteker tersebut dengan obat wajib apotek atau OWA seperti linestrenol, antasida, salbutamol, basitrasin, krim, ranitidin, dan lain-lain. Terdapat daftar jenis obat OWA besertakan jumlah yang dapat diserahkan oleh apoteker tanpa resep dokter yang dapat dibacakan lebih lanjut di peraturan tentang OWA 1, 2, dan 3. Lalu untuk informasi lebih lanjut dapat membacakan Undang-Undang Obat Keras STA-TB-LAD 1937 nomor 541 diperbarui STA-TB-LAD 1949 nomor 419 dan SK Menkes nomor 2396-A-SK-6-83 tentang tanda khusus obat keras terdaftar G. Berdasarkan Kepmenkes nomor 347-Menkes-SK-7-1990 tentang obat wajib apotek. Tujuan adanya OWA adalah 1. Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan. 2. Meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman, dan rasional. 3. Meningkatkan peran apoteker di apotek dalam pelayanan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan obat kepada masyarakat. Kewajiban apoteker dalam pelayanan OWA. 1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebut dalam obat wajib apotek yang bersangkutan. 2. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan. 3. Memberi informasi meliputi dosis atau aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping, dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien. Dasar pemberian OWA mengikuti kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep
terdapat pada pasal 2 Peraturan Menteri Kesihatan nomor 919/Menkes/Per/10/1993 bahwa obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria. 1. Tidak dikontraindikasikan untuk pengguna pada wanita hamil, anak di bawah usia 2 tahun dan orang tua di atas 65 tahun. 2. Pengobatan sendiri dapat obat dimaksud tidak memberi risiko pada kelanjutan penyakit. 3. Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang dilakukan oleh tenaga kesihatan. 4. Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. 5. Obat yang disebut memiliki rasio khasiat keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pengobatan sendiri. Psikotropika golongan 1 tidak untuk pengobatan. Psikotropika diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Psikotropika adalah zat atau obat baik almiah maupun sintesis, bukan narkotika yang termasuk obat keras. Tetapi bedanya dapat berkhasiat psikoaktif dengan mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh, lisergid, acid diatilemin, psilosibina, metilendioksi, metamfetamin, amfetamin, diazepam, phenobarbital, chloramphenicol, chlorpromazine, lorazepam, chlordiazepoxid, dan lain-lain. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan. Golongan 1. Psikotropika golongan 1 ini sampai sekarang kegunaannya hanya ditujukan untuk ilmu pengetahuan, dilarang diproduksi dan tidak digunakan untuk pengobatan, serta mempunyai potensi amat kuat mengenai sindrom ketergantungannya. Contoh, ekstasi, sabu, metilendioksi, metamfetamin, lisergid acid, meskalin, dan lain-lain. Golongan 2. Udah tahu, Wak? Golongan 2 atau disebut golongan kuat, golongan 3 atau disebut golongan sedang, golongan 4 atau disebut golongan ringan. Golongan 2 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh, amfetamin, metamfetamin atau sabu, dan metakualon. Golongan 3 merupakan psikotropika yang berkhasiat Golongan 3 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan seperti amobarbital, phenobarbital, pentobarbital, dan pentazocine. Golongan 4 merupakan psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan untuk terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contoh, alprazolam, diazepam, clobazam, clorazepam, bromazepam, dan nitrazepam. Golongan obat keras berbahaya jika pemakaiannya tidak berdasarkan resep dokter, tidak memperhatikan dosis atau pakai dan peringatan.
mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan, dan lain-lain. Penandaan pada kemasan dengan lingkaran warna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Contoh, semua obat dalam bentuk injeksi, adrenalin, infus asering, antibiotik seperti amoxicillin tetrasilin, obat jantung, obat mengandung hormon, obat diabetes, INH, semua obat baru, dan lain-lain. Selanjutnya ada golongan narkotika. Secara awam, obat narkotika disebut sebagai obat bius. Hal ini karena dalam bidang kedokteran, obat-obat narkotika umum digunakan sebagai anestesi atau obat bius dan obat penghilang rasa nyeri. Seperti halnya psikotropika, obat narkotika sangat ketat dalam hal pengawasan, mulai dari pembuatannya, pengemasannya, distribusinya, sampai penggunanya. Narkotika atau obat daftar O yang disebut opium atau opiat hanya boleh diperjualbelikan di apotek atau rumah sakit dengan resep dokter, dengan menunjukkan resep asli dan resep tidak dapat dikopi. Tiap bulan, apotek wajib melaporkan pembelian dan penggunaannya kepada pemerintah. Narkotika diatur dalam Undang-Undang 22 tahun 1997 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan, baik sintesis atau maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesedaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, munculnya semangat, halusinasi, dan timbulnya khayalan, dan dapat menimbulkan efek ketergantungan bagi penggunanya. Oleh kerana itu, narkotika diawasi secara ketat untuk membatasi penyalahgunaan. Narkotika merupakan kelompok obat paling berbahaya kerana dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan atau ketergantungan dan toleransi, sehingga obat ini hanya dapat diperoleh oleh resep dokter, dan apotek wajib melaporkan jumlah dan macamnya kerana berbahaya dalam peredarannya, produksi, dan pemakaian narkotika. Pengawasan dilakukan antara lain setiap institusi yang menggunakan atau menjual narkotika seperti apotek dan rumah sakit harus melaporkan ke Depkes atau BPOM. Pengawasan dilakukan antara lain setiap institusi yang menggunakan atau menjual narkotika seperti apotek dan rumah sakit harus melaporkan ke Depkes atau BPOM atau Badan Pelayanan Obat. Pengawasan dilakukan antara lain setiap institusi yang menggunakan atau menjual narkotika seperti apotek dan rumah sakit harus melapor ke Depkes tentang pembelian, penggunaan, dan penjualannya. Di samping itu, produksi, impor, dan distribusinya hanya dilaksanakan oleh satu badan usaha milik negara atau BUMN, yaitu Kimia Farma. Penandaan pada kemasan, palang berwarna merah di dalam lingkarannya. Penandaan pada kemasan, palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Contoh, opium, ganja, heroin, kokain, morfin, petidin, kodein, dan kodifron, dan lain-lain. Narkotika golongan 1 tidak untuk pengobatan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan. Golongan 1 hanya digunakan untuk kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, dan reagensia laboratorium, serta dilarang diproduksi atau tidak digunakan untuk pengobatan atau terapi. Mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh opium, ganja, heroin, dan kokain. Golongan 2. Golongan 2 dapat digunakan untuk pengobatan asalkan sudah memiliki izin edar atau nomor registrasi. Golongan 2, narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh fentanyl, morfin, petidin, dan metadon. Golongan 3. Golongan 3, narkotika yang berkhasiat pengobatan atau banyak digunakan dalam terapi yang bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh kodein. Obat adalah racun hanya dalam takarannya sesuai dan penggunaan yang tepat, maka ia akan bermanfaat. Apabila digunakan tidak mengikuti aturan, ia akan merugikan, bahkan menimbul efek-efek yang tidak diinginkan, bahkan kematian. Jangan sekali-kali mencoba menggunakan obat yang seharusnya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Konsultasikan kepada apoteker yang siap sedia membantu Anda di apotek. Jangan sekali-kali mendekati atau mencoba menggunakan narkoba karena rasa penasaran atau ingin tahu. Di samping itu, karena berpotensi menyebabkan kecanduan, narkoba yang beredar di masyarakat sudah pasti ilegal, sehingga akan dikenai sanksi hukum. Jangan pertaruhkan masa depan Anda. Jangan mengecewakan orang tua, keluarga, dan orang-orang yang mengasihi Anda dan Anda kasihi. Sai Notodra. Obat bebas dan obat bebas terbatas termasuk ke dalam obat OTC atau over the counter, di mana penjualan ini dikenal sebagai pelayanan HV atau hand verkoop. Sementara obat keras, obat wajib apotek, psikotropika, dan narkotika termasuk prescription, artinya harus dengan resep dokter. Bagaimana penjelasan terkait? Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas atau yang tidak dapat dimengerti oleh kalian semua. Saya pribadi atas nama Prima Sandi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.